Oke, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman mistis gue nih saat mendaki gunung. Nah, gue berangkat bersama satu orang teman gue, sebut aja namanya Adrian. Kami berangkat dari kota kita sekitar pukul 7 pagian dan sampai di sana sekitar pukul 10. Nah, dari awal berangkat, gue dan temen gue ini gak ada menemui hambatan sama sekali. Niat gue kali ini mau naik, terus turun, tanpa ada buat tenda gitu. Nah, gue mulai start pendakian kira-kira jam 11-an. Kami berjalan dengan santai sambil ngeliatin pemandangan. Bersyukur banget, karena pas kami naik cuaca itu sangat cerah. Gak ada hujan sama sekali, sambil lihat pendaki-pendaki cowok lain. Maklumlah, pas itu jomblo. Oke, skip, lanjut. Gue akhirnya sampai di kebun teh sekitar pukul 12 siang. Dan pas di kebun teh itu, di sana ada goa kecil yang lumayan serem sih. Pas itu teman gue masuk buat ngambil foto. Ayo masuk ke gua. Ngapain lu ke gua? Pengen foto sebentar, biasalah. Nah, payahnya dia ngambil foto pakai flash. Jadi dalam gua kelihatan banget. Perasaan gue nih langsung gak enak dan ngajak temen gue buat lanjut naik. Sampai pos sebelum puncak, gue akhirnya diterjang hujan deras banget. Dan sialnya, gue sama temen gue lupa bawa jas hujan. Akhirnya, gue neduh nih di bawah batu gede sambil nunggu hujan reda. Pas hujan reda, gue lihat waktu udah makin sore. Akhirnya niat gue buat ke puncak gunung gagal. Dan gue lanjut buat turun aja. Takut kena malam lah. Karena cuma bawa satu senter yang gak sesuai dengan perkiraan sih. Gue sempat neduh di shelter yang dibuat pendaki lain sambil diajak kopi. Sembari ngopi, santai maya lah, kopi gratis. Setelah lama makan waktu, gue lanjut buat turun lagi dan sampai di kebun teh sekitar pukul 6 sore. Nah, gue sampai di tempat gua tadi nemu 2 jalur yang gue bingung mau kemana. Soalnya tadi pas kita ke goa itu gak ada 2 jalur. Nah, ini kok ada 2 jalur gitu loh. Temenku tanya, loh kok ada 2 jalur ya? Kita mau kemana ini? Lewat kiri aja yang lumayan landai gitu. Akhirnya gue sama temen gue milih jalur yang agak landai dengan trek bebatuan. Gue terus tuh nyusurin jalan itu. Dan parahnya, gue sama sekali nggak nemu jalur pas gue naik tadi. Gue sama temen gue udah lihat-lihatan dan ngerti kondisi pas itu kalau kita udah mulai kesasar. Akhirnya, gue terus jalan nyusurin. Kalau buat naik gak mungkin karena fisik yang udah lelah diterjang hujan tadi. Waktu semakin malam tuh, gue bener-bener gak nemu jalan pas gue naik. Gue gak tahu ini itu di mana. Akhirnya temen gue nawarin buat bikin shelter seadanya buat tidur semalam. Dia tanya, buat shelter aja yuk buat semalaman besok pagi turun. Nah, gue bilang, udah lanjut aja nanti juga sampai pemukiman warga. Terus, itu gue tolak karena gue takut. Sepanjang jalan turun, gue selalu ngerasa ada yang jalan di belakang gue. Dan selalu ada yang lompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Nah, gue tuh dalam keadaan takut banget. Gue gak berani bilang temen gue. Asli gue gak tahu apa-apa itu benar-benar jelas ngelompat-lompat. Kalau misal kera atau semacamnya pasti ada suaranya kan. Nah, ini bener-bener cuma ngelompat-lompat gak bersuara. Tapi gue berpikir positif aja lah. Cuma ngandelin satu senter HP nih. Gue udah pasrah sama keadaan. Apalagi posisi sandal temen gue ini putus. Terpaksa gue sebelahan pakai sandal gue. Gue akuin kebersamaan gue sama temen gue ini gede banget. Di posisi kayak gitu, solidaritasnya kelihatan dan saling mendukung. Kaki gue berasa sakit banget ngelewatin trek batu-batu gue. Dan gue berasa diputar-putar jalan yang sama. Gue terus baca doa dalam hati. Suasana pas itu benar-benar serem banget. Penglihatan yang terbatas di tengah hutan-hutan juga. Yang gak tahu gue di mana, apalagi gue berasa kayak banyak mata yang ngawasin dari jauh di balik pohon-pohon gede itu. Akhirnya setelah gue baca doa, gue ngeliat kayak pemukiman warga dan ada sepeda motor di situ. Gue langsung tuh lari ke situ dan akhirnya gue sampai daerah pemukiman warga yang gak tahu itu di mana.
Gue lega meski banyak warga yang heran kenapa gue bisa sampai sini. Ada yang tanya, "Loh mas, kalian dari mana?" "Ini kita dari Gunung Unggaran pak." "Loh kok bisa sampai sini?" "Kita kesasar pak." Akhirnya gue nanya ke warga base camp Mawar di mana, karena motor gue ditaruh sana. Nah, gue kaget tuh, karena pemukiman warga itu lumayan jauh dari base camp, dan gue terpaksa harus jalan kaki lagi. Akhirnya, gue sampai di base camp pukul 1 malam, yang seharusnya naik ke base camp ke kebun teh cuma 2 jam, ini makan waktu 6 jam. Gue cuma bisa bersyukur karena gue sama teman gue masih dikasih selamat. Nah, yang gue ambil dari cerita ini, dimanapun lu berada, entah di gunung mana, harus jaga sikap. Dan lu harus benar-benar siapin semuanya sebelum mendaki. Sekian pengalaman dari gue. Terima kasih.